Siombing, mahasiswa dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Airlangga dengan NIM 0819 1163 3013. Di video kali ini saya akan membahas mengenai proses manajemen. Nah, nanti saya akan menjelaskan proses manajemen ini menjadi 3 tahapan, yang dimana tahapan pertama itu penentuan tujuan, tahapan yang kedua itu perencanaan, dan tahapan yang ketiga itu staffing. Ya, kita langsung masuk saja ke pembahasan dari tahapan proses manajemen. Yang tadi saya sebutkan, yang pertama itu ada penentuan tujuan. Perlu diketahui, dalam sebuah organisasi itu penting yang namanya menetapkan tujuan. Sedangkan untuk menetapkan tujuan itu, sebuah organisasi harus mengerti tujuan apa yang akan dicapai. Nah, jadi untuk menentukan tujuan itu merupakan fase utama ya. Fase utama dan hal yang pertama menentukan tujuan sebelum kita menetapkan tujuan. Mengingat karena begitu banyaknya suatu organisasi itu yang menetapkan tujuan-tujuannya, sehingga terkadang itu sulit untuk menentukan mana yang harus didahulukan. Jadi terlalu banyak pilihan, terlalu banyak tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dilaksanakan dari sebuah organisasi tersebut atau sebuah perusahaan tersebut, sehingga tidak mengerti tujuan mana yang harus didahulukan, tujuan mana yang terpenting diutamakan. Nah, sedangkan dalam hubungannya dengan tujuan organisasi, saya pernah membaca sebuah kutipan dari seorang pengarang yang bernama Philip Packard dalam bukunya yang berjudul Critical Path Analysis for Development Administration. Di situ beliau menyebutkan bahwa when we plan, we are plan a plan for action. To prepare a plan for action means that we are looking forward future. In other words, we are concerned with time. Nah, dari kutipan ini beliau menyimpulkan bahwa ketika kita merencanakan sebuah tujuan, kita tentunya menyiapkan rencana untuk bertindak. Dengan kata lain, kita harus memiliki gambaran apa yang nantinya harus dikerjakan, sehingga nantinya untuk mempersiapkan rencana untuk beraksi, kita dapat semakin memiliki gambaran di masa depan. Oleh karena itu, secara bertahap kita semakin sadar dan semakin peduli betapa pentingnya waktu-waktu yang ada. Ini merupakan kutipan yang sangat baik, sangat bagus ya. Saya sempat mencari beberapa buku tentang beliau dan lumayan banyak yang membahas tentang sosial, manajemen, politik, seperti itu. Nah, kita lanjut saja ke pembahasan kita, nanti makin banyak pembahasan lebih dalam. Tujuan organisasi merupakan keadaan ataupun situasi yang tidak terjadi pada saat ini, melainkan akan terjadi di masa yang akan datang, di masa depan melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Nah, jadi terdapat 2 unsur penting di dalam sebuah tujuan, yaitu pertama adalah hasil akhir, dan yang kedua adalah usaha-usaha ataupun kegiatan yang dilakukan pada saat ini. Jadi saling berhubungan, dimana hasil akhir itu ditentukan berdasarkan usaha-usaha yang dilakukan pada saat ini. Nantinya, di mana kegiatan-kegiatan yang dikerjakan, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi itu tentunya akan mengarah ke tujuan akhirnya. Jadi ini saling berkesinambungan. 2 unsur penting yang harus kita ketahui di dalam sebuah tujuan adalah hasil akhir, dan yang kedua adalah usaha-usaha ataupun kegiatan yang dilakukan pada saat ini. Selain itu, dalam tujuan organisasi juga terbagi menjadi 2 bagian, yaitu tujuan yang bersifat intern dan tujuan yang bersifat ekstern. Yang dimana tujuan yang bersifat intern itu
lebih berfokus kepada kondisi di dalam sebuah perusahaan, ataupun lebih berfokus kepada keadaan yang terjadi dalam satu organisasi tersebut. Sedangkan tujuan yang bersifat ekstern itu merupakan tujuan yang lebih berfokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan pihak luar, yang dimana organisasi tentunya bukan hanya berelasi dengan orang-orang yang dalam organisasi itu, melainkan harus memiliki relasi dengan pihak luar. Nah, itu merupakan tujuan yang bersifat ekstern. Penetapan tujuan organisasi tentunya memiliki kesinambungan dengan visi dan misi organisasi ataupun perusahaan, yang dimana visi perusahaan dan misi perusahaan merupakan hal yang utama yang harus dimiliki untuk menjalankan suatu organisasi. Nah, karena visi dan misinya sudah ada, tentunya untuk menetapkan tujuan organisasi merupakan hal yang semakin mudah dalam perumusan tujuannya. Perumusan tujuan tersebut merupakan usaha perpaduan yang penting dan masukan dari semua pihak, sehingga pihak-pihak yang terkait itu terlibat di dalamnya dan dapat saling bersinergi dalam mencapai sebuah tujuan. Agar perusahaan atau perumusan berjalan dengan efektif, seorang pemimpin atau seorang manajer, nah kita balik lagi berhubungan dengan kepemimpinan. Seorang manajer itu perlu untuk memperhatikan beberapa hal ataupun beberapa ketentuan dalam merumuskan sebuah tujuan. Adapun hal-hal terkait adalah pertama, proses perumusan tujuan. Yang kedua, tujuan harus realistik. Jadi harus berpegang pada keadaan nyata, kondisi saat ini. Yang ketiga, tujuan harus jelas. Dan yang keempat, memiliki alasan dan bersifat menantang. Nah, tujuan ini harus memiliki alasan dan bersifat menantang. Menarik ya tentunya. Memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan tersebut merupakan hal yang penting, karena ketentuan-ketentuan itu akan mempengaruhi proses dari penetapan tujuan. Dalam proses penetapan tujuan perlu diketahui bahwa sebuah perusahaan atau organisasi perlu menetapkan tujuan, karena penetapan tujuan itulah yang menjadi public image yang menguntungkan bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Sehingga perusahaan atau organisasi tersebut harus memiliki konsep diri atau self concept yang perlu untuk dikomunikasikan serta ditularkan kepada orang-orang yang berada dalam organisasi ataupun karyawan-karyawan pada perusahaan tersebut. Kita masuk ke tahapan yang kedua adalah perencanaan. Perencanaan ini perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian dan makna perencanaan itu, supaya kita bisa masuk dan membicarakan perencanaan ini lebih dalam lagi. Jadi perencanaan itu adalah suatu kegiatan dalam merancang, mengelola, serta mengoperasikan sebuah organisasi atau perusahaan, yang dimana hal-hal ini akan mencakup semua pengaturan-pengaturan, baik dalam proses pengerjaan, dalam pengelolaan, hingga sampai ke cara mencapai tujuan. Nah, ini berhubungan ya sama tahapan yang pertama tadi, dimana tujuannya sudah ditetapkan. Di tahapan yang kedua dilakukan perencanaan. Nah, setelah perencanaan ini, maksudnya di dalam perencanaan inilah bagaimana suatu organisasi atau perusahaan mencari cara untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut. Nah, jadi saling berhubungan. Dari tahapan pertama penentuan tujuan, tahapan yang kedua perencanaan, ini saling berhubungan terus ya. Mudah-mudahan teman-teman semakin kesini semakin menangkap apa yang saya sampaikan.
Dalam perencanaan ini sering berkaitan dengan strategis. Strategis dalam mengelola atau dalam proses manajemen merupakan sesuatu hal yang penting. Nah, jadi di sini sebuah perusahaan harus memiliki strategis yang baik. Nah, untuk mengetahui strategis yang baik itu dan untuk menentukan strategis yang baik itu bagaimana caranya? Yang perlu diperhatikan adalah mengerti atau mencari tren-tren pasar pada saat ini atau kondisi-kondisi yang sedang sering dibicarakan, sering diperbincangkan. Nah, itu perlu diperhatikan untuk membentuk suatu strategis organisasi atau proses manajemen yang baik. Nah, mengapa kita perlu untuk merencanakan atau membuat strategis yang baik? Itu disebabkan karena perusahaan atau organisasi tersebut perlu untuk melakukan inovasi, melakukan hal-hal baru dalam organisasi atau perusahaan itu agar tidak ketinggalan ataupun tidak tertinggal dengan kemajuan-kemajuan dari kondisi-kondisi yang ada. Dan ini perlu dipertahankan untuk membuat suatu proses manajemen dapat diterima di kondisi biarpun kondisi tersebut semakin berubah, dan terus berubah. Karena pada dasarnya perencanaan secara keseluruhan yang dibentuk ataupun direncanakan dan disusun secara detail yang matang akan memberikan gambaran dari organisasi yang lebih tampak nyata, yang membuat perusahaan tersebut dapat menjalankan dan semakin lebih mudah dalam mencapai sebuah tujuan. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa untuk perencanaan tujuan ada hal yang penting yang harus ditetapkan terlebih dahulu, yaitu menetapkan target. Nah, target organisasi ini dapat dibentuk di saat perencanaan tujuan itu sudah dibentuk. Nah, membahas tentang perencanaan, tentunya sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi dalam proses manajemennya menginginkan manfaat yang lebih, manfaat yang dapat membuat organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat mewujudkan setiap target ataupun tujuannya itu di masa yang akan datang. Jadi, perencanaan ini merupakan hal yang penting setelah penetapan target. Selanjutnya, kita akan masuk ke tahapan yang terakhir, yaitu tahapan yang ketiga adalah staffing. Staffing ini merupakan salah satu fungsi dalam proses manajemen yang dimana proses ini melakukan beberapa hal seperti penarikan, penyeleksian, pengembangan, serta penggunaan dari sumber daya manusia ataupun SDM tersebut untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Akan tetapi, manajemen staffing ini bukanlah hal yang mudah dalam kegiatan manajemen, karena perlu banyak pertimbangan serta perlu banyak hal yang harus diperhatikan yang akan dijalankan kemudian hari, dan tentunya ini perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akurat. Karena jika terjadi suatu kekeliruan atau suatu kesalahan di dalam manajemen staffing ini akan menimbulkan kekacauan serta menimbulkan hal-hal yang akhirnya akan membuat pekerjaan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan itu menimbulkan efek yang ketidakprofesionalan serta menghancurkan dari proses manajemen yang sudah dibentuk dari awal. Jadi ini proses staffing ini perlu diperhatikan lebih dalam karena tidak mudah ya untuk menetapkan dari kegiatan ataupun proses dalam manajemen staffing ini. Dalam proses staffing manajemen ini menetapkan suatu prinsip utama yang sering kita dengar dengan the right man in the right place and time. Ini artinya bahwa setiap personal yang ditempatkan pada suatu tempat ataupun suatu unit kerja yang sesuai dengan keahlian dari personal tersebut akan membuat hasil kerja dari personal itu adalah hasil kerja yang maksimal serta hasil kerja yang optimal.
Sehingga dengan hasil kerja ataupun hasil dari sumber daya manusia yang baik akan membawa sebuah organisasi ataupun perusahaan itu menuju ke dalam hal yang semakin meningkat dalam mencapai dari tujuan-tujuan yang sudah ditentukan dan sudah ditetapkan sebelumnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa proses staffing management ini perlu memperhatikan beberapa hal seperti penarikan, penyeleksian, pengembangan, serta penggunaan dari sumber daya manusia. Maka kita akan akan membahas beberapa hal ini dari proses pertama, yaitu penarikan dan penyeleksian. Proses penarikan ataupun penyeleksian ini berhubungan penting atau sering disebut dengan proses rekrutmen dalam organisasi ataupun perusahaan. Proses rekrutmen ini berkenaan dengan pencarian serta penarikan dari tenaga kerja ataupun personalia dalam jumlah yang terbilang tepat serta dengan kemampuan untuk mengisi suatu jabatan ataupun suatu posisi tertentu dalam suatu organisasi ataupun perusahaan. Akan tetapi dalam proses rekrutmen ini ada banyak hal yang perlu diperhatikan dalam menyeleksi seorang karyawan ataupun seorang anggota dalam suatu organisasi tersebut. Karena pada awalnya penarikan dan rekrutmen ini menyangkut usaha untuk memperoleh tenaga-tenaga kerja ataupun personalia yang tepat dengan jumlah yang tepat, dengan kemampuan yang tepat pula, agar dari kemampuan sumber daya ataupun personalia yang direkrutmen ini akan menghasilkan suatu unit kerja yang baik dalam menjalankan setiap tugasnya. Oleh karena itu, proses penyeleksian ini memiliki beberapa tahapan yang biasanya dilakukan dalam merekrutmen sebuah karyawan ataupun seorang anggota dalam suatu organisasi. Adapun tahapan-tahapan dalam penyeleksian yang perlu diperhatikan itu seperti tahapan wawancara, tahapan wawancara di awal seperti itu, terus tahapan pengumpulan data-data pribadi ataupun biografi, dan proses testing ataupun seleksi. Setelah itu ada proses wawancara kembali, yang dimana wawancara ini lebih mewawancarai seorang personalia secara intens dan lebih dalam untuk mengenal dari kepribadian dari seorang anggota ataupun karyawan yang akan diseleksi tersebut. Selain itu, ada beberapa hal juga yang sering diperhatikan seperti pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan keputusan pribadi, ataupun orientasi jabatan, serta melihat prestasi-prestasi yang didapatkan oleh seorang karyawan ataupun seorang yang personalia yang akan diseleksi tersebut. Karena melihat background dari belakang itu penting, karena hal itulah yang akan mempengaruhi seorang personalia itu di masa depan. Hal yang kedua adalah pengembangan. Pengembangan pada proses staffing management ini dapat dikaitkan seperti pelatihan untuk melatih seorang karyawan ataupun seorang anggota dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan ataupun tanggung jawab yang diberikan kepada personalia tersebut. Adapun latihan ini diberikan dalam tujuan untuk membuat seorang personalia itu membentuk ataupun mengerti tanggung jawab ataupun visi dan misi sebuah organisasi dan perusahaan. Jadi pada tahapan pengembangan ataupun pelatihan inilah seorang personalia ini dibentuk untuk lebih mengerti tujuan dari organisasi, untuk lebih mengerti dalam mencapai tujuan itu harus seperti apa, yang disesuaikan dengan tujuan dari organisasi dan tujuan perusahaan tersebut. Jadi tidak ada seorang karyawan yang nantinya sudah diberikan tanggung jawab itu berjalan dengan sendiri-sendiri atau one man show gitu ya. Jadi perlu diperhatikan dalam
mengerjakan suatu tanggung jawab dalam perusahaan ataupun organisasi itu tidak boleh seorang karyawan itu berjalan dengan sendirinya saja, tetapi perlu diperhatikan bahwa setiap karyawan itu harus mengikuti setiap aturan-aturan dan hal-hal yang harus dipatuhi dalam sebuah organisasi dan perusahaan itu. Karena pada dasarnya tidak semuanya perusahaan ataupun organisasi itu dapat memberikan pelatihan ataupun training yang baik kepada karyawannya. Jadi di mana sebuah perusahaan itu dapat dinilai baik itu dilihat dari trainingnya juga, dilihat dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan kepada karyawan yang akan diberikan sebuah tanggung jawab. Karena pastinya sebuah organisasi ataupun perusahaan yang baik tidak akan memberikan tanggung jawab yang berat kepada karyawan yang belum terlatih. Karena pada dasarnya jika sebuah perusahaan ataupun organisasi itu memberikan tanggung jawab yang berat, padahal personalia dari karyawan tersebut belum terbentuk dan belum terlatih dengan baik, akan memberikan efek ataupun dampak yang buruk kepada organisasi ataupun perusahaan tersebut. Jadi tidak sembarangan dalam pelatihan ataupun pengembangan dari usaha ataupun keahlian dari si karyawan ataupun personalia tersebut ya. Di dalam proses pengembangan ataupun pelatihan seorang personalia ataupun karyawan, itu perlu juga diperhatikan setelah dilakukan pelatihan ataupun training tersebut harus diberikan penilaian terhadap masing-masing karyawan yang telah melaksanakan pelatihan tersebut. Dalam hal ini berfungsi untuk membuat sebuah organisasi ataupun pemimpin di dalam organisasi ataupun manajemen yang bertugas untuk melatih seorang personalia dalam karyawan ataupun organisasi itu mengerti bahwa seorang karyawan itu memiliki perbedaan-perbedaan serta keahlian yang berbeda-beda. Dan dengan mengertinya seorang pemimpin terhadap keahlian ataupun kemampuan dari seorang karyawan itu dapat mempermudah untuk menetapkan ataupun memberikan pekerjaan ataupun unit kerja yang sesuai dengan kemampuan dari personalia tersebut. Nah, dengan begitu ini dapat berhubungan juga dari proses yang di staffing management itu yang mengenai penarikan serta penyeleksian dari karyawan tersebut. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Selain itu, dalam proses pengembangan juga perlu diperhatikan bahwa hal-hal seperti dukungan dalam lingkungan kerja ataupun teknologi itu harus diberikan secara maksimal untuk menunjang dari pelatihan-pelatihan yang maksimal dan optimal. Setelah pengembangan serta pelatihan sudah dilakukan, penilaian juga sudah dilakukan, ini pada akhirnya akan menuju ke pemberian pekerjaan atau pemberian unit kerja yang sesuai dengan keahlian dari seorang karyawan ataupun personalia tersebut. Dalam pemberian jasa ataupun pekerjaan, ini juga perlu diperhatikan setelah diberikan suatu tanggung jawab. Di saat seorang karyawan sudah melaksanakan tanggung jawab ataupun pekerjaannya dengan maksimal dan memberikan usaha-usaha yang membuat perusahaan itu ataupun organisasi itu semakin cepat dalam menuju dan mencapai dari tujuan ataupun target perusahaan tersebut, sehingga perusahaan juga penting untuk memberikan reward ataupun penghargaan agar hal inilah yang dapat memacu seorang karyawan ataupun personalia untuk melakukan setiap tanggung jawab yang diberikan. Karena pada dasarnya setiap orang yang diberikan reward ataupun penghargaan atas usaha yang mereka lakukan itu akan semakin membangkitkan dan memberikan semangat yang membentuk suatu kepribadian yang ingin terus melakukan ataupun memberikan hal yang terbaik untuk setiap pekerjaannya. Dan di saat
karyawan-karyawan ini memberikan hasil yang terbaik, ini juga lah yang akan memberikan keuntungan serta manfaat yang lebih kepada perusahaan ataupun organisasi untuk mencapai tujuan ataupun target tersebut. Nah, akan tetapi setelah dilakukan survei juga, di saat perusahaan memberikan reward kepada orang-orang ataupun karyawan yang sudah memberikan tanggung jawabnya serta melakukan pekerjaan dengan maksimal, perlu diperhatikan juga di saat karyawan dilihat kurang memberikan hasil yang maksimal dalam pekerjaannya, seorang pemimpin ataupun seorang yang bertugas dalam memperhatikan dari kinerja dari karyawan tersebut harus memperhatikan hal apa yang membuat karyawan tersebut tidak memberikan hasil yang maksimal dalam pekerjaannya. Jadi ini bukan dalam bentuk hukuman, akan tetapi lebih memperhatikan dan lebih menanyakan langsung, mungkin bisa saja kepada karyawan tersebut melakukan evaluasi hal apa yang membuat dia kurang maksimal dalam melakukan setiap pekerjaan ataupun tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karena bisa saja hal-hal pribadi mengganggu dari kinerja yang dilakukan oleh karyawan tersebut, atau bisa jadi hal-hal seperti di dalam kantor ataupun di dalam perusahaan atau organisasi itu ada hal yang membuat dia sehingga pekerjaan-pekerjaan itu tidak dapat diselesaikan dengan maksimal. Itu bisa saja terjadi, dan inilah pentingnya seorang pemimpin dalam manajemen itu memperhatikan dari kondisi karyawan ataupun personalia yang dipimpinnya. Jadi tidak hanya menuntut karyawan ataupun anggota itu melakukan ataupun memberikan hasil yang maksimal dalam pekerjaannya, tetapi pemimpin juga perlu memperhatikan kondisi dalam ataupun kondisi intern dari karyawannya tersebut. Proses dalam penyusunan ataupun pelaksanaan dari staffing management ini dapat dipandang sebagai kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Akan tetapi, kembali penting untuk diingat bahwa kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi di saat sebuah perusahaan ataupun organisasi dapat merekrut, ataupun menarik karyawan ataupun anggota yang sesuai dengan keahliannya ditempatkan pada jabatan ataupun posisi yang tepat serta di waktu yang tepat. Jadi tidak sembarangan, perlu diperhatikan ya. Seorang karyawan perlu diposisikan kepada keahliannya sesuai dengan kemampuannya pada posisi yang tepat dengan waktu yang tepat. Jadi ada karyawan itu memang dia punya potensi, dia memiliki potensi di dalam dirinya yang dapat dibentuk, tapi potensi itu harus lebih dibentuk dan lebih diasah dengan beberapa waktu yang dibutuhkan dalam melatih seorang karyawan ataupun personalia tersebut. Jadi pada waktu yang tepat, itu artinya pada waktu yang tepat ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini mengenai proses manajemen menjadi 3 tahapan, yaitu penetapan tujuan, perencanaan, dan proses staffing. Saya mohon maaf jika ada kata-kata ataupun perilaku ataupun pemaparan saya yang menyinggung hati teman-teman ataupun pihak-pihak tertentu. Saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.